Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Farslan. Saya dari kelas TI 2024C dengan NIM 240512040073. Sini saya akan mempresentasikan proyek 1 yang dengan tema prediksi profit perusahaan menggunakan multiple linear regression atau MLR. Terbelakangnya dalam dunia bisnis modern, pengambilan keputusan berbasis data menjadi hal yang sangat penting. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami oleh perusahaan adalah faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keuntungan atau profit. Melalui analisis multiple linear regression atau yang disingkat MLR, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar pengaruh biaya R&D, biaya administrasi, serta biaya pemasaran terhadap keuntungan yang diperoleh. Saya memilih dataset 50 startup dari Kaggle karena menyediakan data nyata dari 50 perusahaan startup di Amerika Serikat. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membangun model prediksi profit perusahaan berdasarkan 3 faktor utama, yaitu R&D, administrasi, dan pemasaran. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengetahui variabel mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap profit. Model yang terbentuk kemudian diuji menggunakan beberapa metode evaluasi seperti MSE, RMSE, serta MAPE untuk memastikan keakuratannya. Dengan demikian, kita dapat menentukan mana investasi yang lebih efisien dan berbasis data. Sini metode MLR digunakan untuk membentuk model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel independen yang dimana data saya ada X1, X2, dan X3 dengan variabel dependen yaitu Y. Persamaan umum MLR rumusnya adalah seperti ini, yang dimana Y adalah variabel dependen, di data saya adalah profit, X-nya itu adalah variabel independen, X1, X2, X3, yaitu R&D, administrasi serta pemasaran. Alpha adalah konstanta atau intercept, serta beta 1, 2, dan 3 adalah koefisien regresi masing-masing variabel. Di sini saya menggunakan metode Cramer yang dihitung dengan Excel. Metode Cramer digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang diperoleh dari formula normal equation regresi. Langkah-langkah pekerjaan saya adalah yang pertama, input data, masukkan kolom R&D, administrasi, pemasaran, dan profit ke Excel. Inilah data utamanya. Di sini saya menggunakan 50 data pertama. Kemudian langkah kedua, input lagi dan cari data tambahannya untuk menghitung MLR. Selain dari data utama ini, untuk menghitung MLR kita perlu mencari lagi data-data tambahannya seperti X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2, X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y, X1 kali X2, X1 kali X3 serta X2 kali X3. Setelah didapat semua data-datanya, kita hitung jumlah dari setiap variabel. Misal variabel X1 dari data pertama sampai data ke-50 kita jumlahkan semuanya. Kemudian variabel X2, X3, dan seterusnya. Kita di Excel kita bisa menggunakan fungsi sum ini. Kita jadi jumlahkan variabel dari data dari kolom ke B2 sampai kolom B51. Kolom B2 adalah data pertama sampai kolom B51 adalah data ke-50. Dan begitu juga untuk variabel-variabel setelahnya, ini untuk X2 juga dijumlahkan, X3 dan seterusnya. Makannya dengan matriks A. Cara membuatnya adalah dengan rumus yang sudah diberikan. Kita ikuti saja rumus yang sudah diberikan. Ini rumusnya. Di sini di baris pertama kolom pertama ada N. N adalah jumlah data, jadi kita masukkan 50. Kemudian di baris kedua kolom pertama ada jumlah dari X1. Kita lihat di sini X1
Jumlahnya adalah 368 kita taruh di baris kedua kolom pertama dan seterusnya. Kita hanya mengikuti dari rumus ini dimasukkan ke dalam matriks A. Dan untuk baris yang H ini juga kita masukkan di yang rumus yang ini, yang jumlah dari variabel Y, X1 kali Y, dan seterusnya kita masukkan. Kemudian setelah didapat matriks A-nya dan H-nya, kita akan membuat matriks A1, A2, A3, dan A4. Cara membuatnya juga sama seperti matriks A, tetapi yang membedakannya jika matriks A1 baris pertama, seluruh baris pertamanya diganti dengan baris yang ada di H ini. Kita masukkan baris H ini ke dalam baris pertama matriks A1. Ini sudah sama. Kemudian baris kedua, ketiga, dan keempatnya kita samakan lagi dengan matriks A. Sedangkan di matriks A2, baris H ini kita akan masukkan ke baris kedua di matriks A2. Kita masukkan di sini. Dan kalau untuk baris pertama, ketiga, dan keempatnya mengikuti lagi dengan matriks A. Begitupun untuk matriks A3, berarti yang kita ganti adalah baris ketiganya, dan matriks A4 yang kita ganti adalah baris keempatnya. Setelah didapat semuanya, kita gunakan fungsi Excel mdeterm untuk mencari determinannya. Setelah kita mendapatkan semua matriksnya dari matriks A sampai matriks A4, kita mencari determinannya dari determinan A, determinan A1, A2, A3, dan A4. Cara mencarinya tadi menggunakan, kalau di Excel menggunakan mdeterm. Ini C56 sampai F59 itu adalah seluruh kolom yang ada di matriks A. Kita lihat. Ini kita mdeterm seluruh kolom yang matriks A dan hasilnya adalah ini. Kemudian determinan A1 juga seperti itu. Pakai mdeterm, kemudian kita blok semua baris yang ada di matriks A1, dan ini hasilnya di matriks A2 juga, matriks A3, dan matriks A4 juga seperti itu. Kita menggunakan rumus mdeterm, kemudian blok semua baris dan kolom yang ada di matriks A4. Kemudian kita gunakan metode Cramer untuk mencari setiap koefisien dari alfa dan betanya. Pertama, tentukan nilai dari konstantanya ini, dari alfa ini. Kita cara mencarinya adalah menggunakan determinan A1 dibagi dengan determinan A untuk nilai konstantanya. Untuk nilai dari beta 1 adalah determinan A2 dibagi dengan determinan A. Untuk nilai beta 2 adalah determinan A3 dibagi dengan determinan A. Dan yang terakhir untuk beta 3 adalah determinan A4 dibagi dengan determinan A. Dan ini sudah kita dapatkan hasil dari multiple linear regressionnya dengan Y sama dengan 50.122,193 ditambah nilai dari beta 1 yaitu 0,8057 dikali X1 ditambah ini karena negatif jadi dikurangi 0,0268 dikali X2, dan yang terakhir ditambah lagi oleh nilai beta 3 0,0272 dikali X3, dan ini hasilnya. Kemudian setelah diketahui nilai dari MLR-nya, kita akan mencari evaluasi kinerja di setiap modelnya. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi model regresi. Di sini saya akan memberikan 3 contoh evaluasi yang digunakan pada data saya, yaitu metode MSE, RMSE, dan MAPE. Ini adalah rumus dari metode MSE, ini rumus dari RMSE, dan ini rumus dari MAPE. Ini sudah diketahui hasilnya. Cara menghitungnya seperti di rumus. Untuk mencari MSE kita harus mengetahui nilai dari Y dan Y prediksi.
Tadi nilai Y sudah kita ketahui di awal dan kita belum mengetahui nilai Y prediksinya. Jadi kita mencari lagi nilai Y prediksi. Cara mencari nilai Y prediksi adalah dengan menggunakan rumus dari MLR yang sudah kita ketahui tadi. Kita masukkan tadi rumusnya 50. Ini untuk data pertama, jadi kita masukkan rumus MLR 50 122,93 ditambah 0,8057 dikali B2. Kenapa B2? Karena ini untuk Y prediksi data pertama, berarti kita harus mengalihkan dengan X1 dari data pertama juga. Dan X1 data pertama ada di kolom B2. Kemudian ditambahkan lagi di rumusnya minus 0,0268 dikali C2 untuk X2 di data pertama ditambah lagi 0,0272 dikali D2 untuk X3 di data pertama. Dan diketahui hasilnya seperti ini. Begitupun untuk data kedua sampai data ke-50 juga sama. Kemudian di rumus ini kita disuruh mencari Y dikurang Y prediksi pangkat 2. Berarti setelah itu kita mencari Y dikurang nilai dari Y dikurang Y prediksi. Rumusnya di sini adalah E2 dikurang O2 yang dimana E2 adalah nilai Y dari data pertama, sedangkan O2 adalah nilai Y dari Y prediksi dari data pertama. Kita kurangi, kemudian didapat hasil ini. Begitupun dengan X2, X3 sampai X50 juga seperti ini, menggunakan data dari misalkan Y kurang Y prediksi data kedua, berarti menggunakan Y di data kedua dan Y prediksi data kedua, dan begitupun seterusnya. Kemudian untuk mencari MSE yang kita perlukan adalah Y dikurangi prediksi di pangkat 2 kan. Nah, dari hasil ini kita pangkat 2 kan kolom P2 ini dikali P2 lagi untuk mempangkat 2 kannya, dan didapatkan hasil Y kurang Y prediksi pangkat 2 untuk data pertama seperti ini, dan begitupun seterusnya sampai data ke-50. Kemudian kita jumlahkan lagi menggunakan rumus sum tadi. Mengetahui hasilnya ini, setelah didapatkan semua data-datanya, kita bisa menghitung metode MSE ini sekarang. Di metode MSE kita akan hitung average dari data ketiga Q2 sampai ke Q51. Ini data Q2 sampai data Q51 seluruhnya kita rata-ratakan karena rumusnya dibagi jumlah data, dan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk rumus RMSE adalah akar kuadrat dari MSE. Jadi langsung kita akar kuadratkan saja pakai rumus ini squared, dan didapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk rumus MAPE adalah seperti ini. Ntar kita rata-ratakan lagi untuk hasil dari seluruh ini, karena di rumusnya memang per n lagi dibagi jumlah datanya. Ini untuk absolut karena nilai dari Y dikurangi prediksi dibagi Y harus absolut, jadi sini kita tambahkan abs dari data E2 sampai E51 seluruhnya, yaitu data dari Y, variabel Y dikurang seluruh data dari variabel Y prediksi dibagi seluruh data lagi dari variabel Y, dan kemudian kita kalikan 100%, dan didapatkan hasil seperti ini 10,6%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil proyek ini, metode MLR berhasil membangun model prediksi profit dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Model menunjukkan bahwa faktor R&D merupakan penentu utama profit. Variabel administrasi justru menunjukkan pengaruh negatif yang bisa disebabkan oleh biaya operasional yang tinggi namun tidak langsung meningkatkan produktivitas. Ini sementara
pemasaran memiliki pengaruh positif namun tidak sebesar R&D. Ini R&D adalah nilai nilai data yang terbesarnya. Kemudian nilai MAP-nya 10,6% menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi model sekitar 10,6% dari nilai profit aktual. Sehingga model dapat dikategorikan cukup akurat. Secara keseluruhan, model ini memberikan gambaran bahwa strategi peningkatan profit sebaiknya difokuskan pada peningkatan R&D. Karena yang memberikan profit terbesar adalah R&D. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.